Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Tadris Bahasa Indonesia 5A, mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang beranggotakan 1. Anissa Puspitasari, 2. Hania Sinta Rahma Putri, 3. Ulima Almira Sugito, 4. Aprilia Rahmawati Putri, 5. Moh Hadi Purnomo. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai evaluasi kemampuan membaca menulis. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kemampuan evaluasi membaca. Evaluasi kemampuan membaca adalah seperangkat tindakan atau tahapan yang dilakukan setelah melakukan aktivitas utama atau proses pembelajaran membaca sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tentang hasil pembelajaran membaca, kemudian mengelolanya dan menafsirkannya dengan menggunakan tolak ukur tertentu serta berdasarkan tujuan dan kriteria. Tujuan kemampuan evaluasi membaca. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran kemampuan membaca, terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan, yaitu 1. Untuk mengetahui tingkat kemajuan pengajaran. Yang kedua, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai laporan terhadap siswa beserta guru. Dan yang terakhir sebagai bahan pembelajaran dan penilaian. Jenis evaluasi membaca. Jenis-jenis evaluasi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran membaca yaitu: yang pertama, evaluasi diagnostik. Yang kedua, evaluasi selektif. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Yang keempat, evaluasi formatif. Dan yang terakhir, evaluasi sumatif. Beberapa prosedur evaluasi yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. A. Evaluasi harus terus-menerus dalam periode yang ditentukan. B. Harus menyeluruh. C. Harus memperoleh fakta-fakta pada perluasan terhadap rumusan sasaran yang telah dicapai. D. Dalam memperoleh fakta-fakta harus digunakan sebagai perbaikan program dan prosedur. E. Peningkatan pemahaman harus ditempatkan pada penilaian diri. F. Evaluasi dari suatu program membaca harus ditampilkan oleh suatu tim yang meliputi administrator, konsultan pembaca, spesialis, guru, siswa, dan orang tua. Alat evaluasi kemampuan membaca tes merupakan salah satu alat pengukuran yang digunakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan memperoleh informasi mengenai seseorang. Tes kemampuan membaca dimaksudkan untuk mengukur potensi siswa memahami informasi atau pesan yang terdapat dalam bacaan. Berikut beberapa jenis tes yang untuk mengukur kemampuan membaca, diantaranya sebagai berikut. A. Tes close. Tes close merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengevaluasi membaca. Dengan menggunakan tes close, seseorang dapat memahami wacana meskipun di sana terdapat bagian-bagian yang kurang jelas atau kurang lengkap. Tes close semula digunakan untuk mengukur kemampuan membaca baik dalam bahasa ibu maupun bahasa asing. Secara keseluruhan, tes close dapat dimanfaatkan untuk penilaian tingkat keterbacaan dan tingkat kesulitan teks, penilaian kemampuan pemahaman, penelaah kendala-kendala yang terdapat dalam teks, penilaian kelancaran berbahasa, penilaian efektivitas mengajar. Tes close lebih tepat digunakan untuk keperluan eksperimen. B. Menceritakan kembali. Menceritakan kembali dinilai dapat mengukur kemampuan pemahaman baik lisan maupun tulisan. Namun dalam menceritakan kembali terdapat kekurangan yang terletak pada ketidakekonomisannya sebagai alat ukur apabila jika siswa diminta untuk menceritakan dengan bentuk tes. Selain itu, tes tersebut juga cenderung menjadi tes ingatan. Prosedur ini dikatakan cocok saat digunakan untuk melatih siswa dalam bahasa asing karena dapat memotivasi siswa tersebut. C. Tes meringkas. Tes meringkas sering digunakan dalam mengukur kemampuan pemahaman. Tes ini juga menuntut siswa untuk memahami
memahami secara cita yang telah dibaca serta mampu mengungkapkan kembali pemahaman secara ringkas. Namun ketika menggunakan tes meringkas, pendidik akan kesulitan mengukur kemampuan siswa. Hal ini dikarenakan siswa salah paham atau kurang paham memproduksikan kalimat. Saya, Hania Sinta Rahma Putri, akan melanjutkan pembahasan mengenai alat-alat evaluasi pembelajaran membaca, yaitu tes subjektif. Untuk mengukur kemampuan dalam membaca, tes subjektif merupakan tes yang banyak digunakan. Tes subjektif juga dikenal dengan istilah tes esai yang dalam pengerjaannya mengingat serta mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dibaca juga dipelajari dengan cara mengemukakan serta mengekspresikan gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Dengan kata lain, penggunaan tes esai memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyusun jawaban mereka sendiri. Bentuk tes subjektif atau tes esai adalah tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Ciri-ciri tes subjektif sebagai berikut. Yang pertama, jumlah soal yang disusun tidak banyak. Yang kedua, hasil yang diperoleh kurang mewadahi karena jangkauan bahannya tidak luas. Yang ketiga, dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya bahasa yang digunakan oleh siswa, kerapian tulisan yang dibuat oleh siswa, penyekoran bersifat relatif, dipengaruhi oleh emosi pemeriksa, dan pertanyaan yang diajukan luas dan rumit, sedangkan waktu terbatas. Tes subjektif memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah penyusunan soal yang mudah disesuaikan dengan bahan pembelajaran yang dikehendaki, baik untuk mengukur kemampuan kognisi yang membutuhkan proses berpikir atau bernalar tingkat tinggi. Sedangkan kelemahan tes subjektif adalah sebagai berikut. Pertama, pemberian skor terhadap jawaban tes esai kurang reliabel. Hal ini dikarenakan tingkat kebenaran pada jawaban bervariasi. Oleh karena itu, korektor akan menilai jawaban dari siswa dengan variasi atau berbagai skor. Yang kedua, tes esai biasanya menghendaki jawaban yang panjang. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan untuk menulis jawaban cukup lama. Selain itu, materi yang digunakan sebagai bahan tes terkadang kurang representatif terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga atau yang terakhir, memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengoreksinya, sebab dalam satu jawaban harus dibaca dengan teliti oleh korektor. Alat evaluasi yang terakhir yaitu tes objektif. Selain tes subjektif, tes objektif juga banyak digunakan untuk mengukur kemampuan membaca. Dalam tes objektif, terdapat item-item yang dapat dijawab dengan memilih salah satu alternatif yang benar dan tepat atau dengan mengisi jawaban dengan simbol atau perkataan. Tes objektif memungkinkan siswa menjawab banyak pertanyaan dengan waktu yang singkat, karena siswa hanya akan memilih item-item yang sudah disediakan. Disebut tes objektif karena penilaiannya yang objektif dan mempunyai hasil yang sama karena kunci jawaban yang jelas dan pasti. Bentuk-bentuk tes objektif diantaranya benar, salah, true, false, yes, no, pilihan ganda, dan menjodohkan. Kelebihan tes objektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih representatif mewakili isi dan bahan. Yang kedua, lebih mudah dan cepat dalam memeriksanya. Yang ketiga, dalam penskoran tidak ada unsur subjektif baik dari guru maupun siswa. Sedangkan kelemahan tes objektif adalah sebagai berikut. Membuat persiapan yang lebih sulit saat membuat tes karena butuh soal atau item banyak. Yang kedua, sukar untuk mengukur kemampuan berpikir tinggi. Yang ketiga, banyak siswa yang spekulasi. Yang keempat, kerjasama antar siswa lebih terbuka. Selanjutnya, aspek penilaian kemampuan membaca. Dalam melatih keterampilan membaca intensif, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Menurut Burhanur Gianto, aspek-aspek yang dinilai dalam membaca intensif meliputi
Yang pertama, pemahaman isi teks. Artinya menceritakan kembali isi teks cerita anak yang dibaca secara tertulis dengan singkat, padat, jelas, dan sesuai dengan tema dari teks bacaan cerita anak. Yang kedua, ketepatan isi organisasi teks. Artinya, isi cerita atau wacana disusun berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada cerita anak atau tema, latar, alur, watak, dan amanat, serta menuliskannya secara logis. Yang ketiga, ketepatan diksi, artinya pemilihan dan penempatan kata pada sebuah kalimat tepat, bervariasi, dan mudah dipahami. Yang keempat, ketepatan struktur kalimat, artinya kalimat yang digunakan mengandung unsur-unsur kalimat yang subjek, predikat, dan keterangan atau SPUK, dan sekurang-kurangnya terdapat subjek dan predikat, serta kalimat yang ditulis jelas dan tidak bertele-tele. Yang kelima, ejaan dan tata tulis, artinya ejaan yang dipakai menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD, termasuk di dalamnya penggunaan tanda baca, titik, dan koma, serta penggunaan huruf kapital. Selanjutnya, kebermaknaan pemahaman, artinya isi yang terkandung dalam teks yang dapat dipahami oleh siswa dengan memperhatikan unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita seperti judul, latar, amanat, dan penokohan. Berikut merupakan contoh rubrik penilaian kemampuan membaca. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, aspek yang dinilai yaitu pemahaman isi teks, ketepatan isi organisasi teks, ketepatan diksi, ketepatan struktur kalimat, ejaan dan tata tulis, kebermaknaan pemahaman. Tingkat ketepatan yang pertama atau keterangannya sangat kurang, yang kedua kurang, yang ketiga cukup, yang keempat baik, yang kelima sangat baik. Hakikat evaluasi kemampuan menulis. Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan membandingkan hasil dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Dengan evaluasi, dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Sedangkan kemampuan menulis merupakan kiat menggunakan pola-pola lisan dalam penyampaian suatu informasi. Dalam menulis, orang tidak hanya dituntut untuk menguasai materi yang akan ditulis, tetapi juga mampu menggunakan perangkat kebahasaan secara tertulis. Penggunaan perangkat kebahasaan secara tertulis menjadi inti kegiatan menulis, sebab penggunaan perangkat bahasa tulis berbeda dengan penggunaan perangkat kebahasaan secara lisan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kemampuan menulis merupakan seperangkat tindakan atau tahapan yang dilakukan setelah melakukan proses pembelajaran menulis sebagai upaya untuk memperoleh informasi tentang hasil pembelajaran menulis. Kemudian, mengelolanya dan menafsirkannya dengan menggunakan tolak ukur tertentu serta berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Adapun tujuan daripada evaluasi kemampuan menulis yakni mengetahui kemampuan pembelajar dalam menyampaikan ide, perasaan, dan pikirannya serta menggunakan perangkat bahasa target secara tulis. Teknik evaluasi kemampuan menulis. Di dalam kemampuan menulis, terdapat teknik evaluasi yang dapat dilakukan. Teknik evaluasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dituntut untuk dapat menulis huruf, peristiwa, nama, dan kondisi yang diperdengarkan, ditunjukkan, dan dibicarakan sebelumnya. Yang kedua, peserta didik dituntut untuk dapat menjelaskan kembali ke dalam bentuk tulisan suatu cerita, percakapan, dan kejadian yang didengar atau dibaca sebelumnya.
Yang ketiga, peserta didik dituntut untuk dapat menuliskan cerita sesuai dengan gambar atau susunan gambar. Yang keempat, peserta didik dituntut untuk dapat menjelaskan pekerjaan, peristiwa, pengalaman atau perjalanan ke dalam bentuk tulisan. Yang kelima, peserta didik dituntut untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana atau kompleks ke dalam bentuk tulisan. Yang keenam, peserta didik dituntut untuk dapat menciptakan sebuah karangan menurut dengan pokok pikiran yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, saat menulis, peserta didik harus memastikan penggunaan ejaan dan tanda baca secara tetap. Contoh dari teknik evaluasi kemampuan menulis antara lain menarasikan gambar, menciptakan simpulan, dan menulis bebas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk tes menulis. Secara umum, bentuk tes yang digunakan dalam tes menulis dapat berupa tes objektif dengan berbagai variasinya untuk tingkat ingatan dan pemahaman, dan tes subjektif dengan berbagai variasinya untuk tingkat penerapan ke atas. Ragam bentuk tes objektif yang digunakan dalam tes menulis diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tes menulis berdasarkan rangsangan visual, yaitu bentuk tes menulis berdasarkan rangsangan visual dilakukan dengan cara disajikan gambar atau film yang membentuk rangkaian cerita. Dan testi diminta untuk membuat karangan berdasarkan gambar atau film yang telah diberikan. Yang kedua, ada tes menulis berdasarkan rangsangan suara, yaitu bentuk tes ini dilaksanakan dengan cara disajikan suara yang dapat berbentuk ceramah, diskusi atau tanya jawab, baik yang berupa rekaman suara maupun langsung. Yang ketiga, ada tes menulis dengan rangsangan buku, yaitu bentuk tes ini dilakukan dengan cara menyajikan teks bacaan, dan testi diminta untuk membuat karangan berdasarkan teks yang telah dibacanya. Bentuk tugas yang harus dikerjakan testi dapat berupa membuat ringkasan atau rangkuman, membentuk resensi, atau membuat kritik. Yang keempat, ada tes menulis laporan, yaitu bentuk tes ini dilakukan dengan cara meminta testi untuk membuat laporan kegiatan yang pernah dilakukan atau mengikuti khutbah Jumat, mengikuti seminar atau diskusi, mengikuti dharma wisata atau kegiatan perkemahan, atau kegiatan penelitian sederhana yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, ada tes menulis surat, yaitu bentuk tes ini dilakukan dengan cara testi diminta untuk menulis sebuah surat. Kemudian yang terakhir ada aspek penilaian dalam pembelajaran menulis. Aspek yang dinilai dalam menulis didasarkan pada kedalaman pembelajaran dan tujuan yang akan dicapai sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum. Secara umum, aspek yang dinilai dalam tes menulis antara lain: yang pertama, ada isi tulisan, yaitu gagasan yang dikemukakan dalam tulisan yang dibuat. Yang kedua, bentuk karangan, yaitu susunan atau cara menyajikan tulisan. Yang ketiga, ada tata bahasa atau grammar, yaitu ketepatan gramatika bahasa yang digunakan. Penilai harus memeriksa apakah siswa menggunakan kalimat yang lengkap, yaitu setiap kalimat minimal mempunyai unsur subjek dan predikat, penggunaan tenses yang tepat dan benar. Yang keempat, ada pilihan kata atau vocabulary, yaitu pilihan kosakata yang tepat sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Yang kelima, ada ejaan, yaitu ketepatan tata cara penulisan kata. Dan yang terakhir, ada tanda baca, yaitu tata cara pemakaian tanda baca sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penulisan tanda baca. Berikut adalah rubrik penilaian kemampuan menulis. Dalam rubrik tersebut terdapat aspek penilaian, diantaranya adalah isi tulisan, bentuk karangan, tata bahasa, pilihan kata, ejaan, dan tanda baca. Jumlah skor adalah maksimal 20.
Demikian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.